Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berjumpa kembali di channel Adibaku dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para audien Adibaku yang dirahmati Allah, marilah bersama kita menyaksikan kajian puspa pada channel Adibaku dengan baik. Semoga apa yang disampaikan beliau membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati dan selamat menonton. Jangan lupa bantuan like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Bakas ahli kitab. Ahli kitab niku nak dalam bahasa Quran di Yahudi kalian nopo Nasrani. Tapi Yahudi yang mana, Nasrani yang mana? Mun zaman akhir mun ruwet. Mereka Nasrani dulu itu masih banyak yang asli, yang orisinil, disebut Nasrani ortodok. Saiki Nasrani itu identik dengan Katolik, Protestan, sing pun Trinitas, meyakini 3 Tuhan. Yahudi zaman akhir identik dengan yang menempat di Israel, disebut orang Yahudi. Padahal dulu Yahudi itu tidak seperti itu. Dulu Yahudi itu komunitas tertentu, punya keyakinan tertentu, disebut Yahudi. Sehingga mereka bisa di Madinah, di Mekah, di mana-mana. Sekarang Yahudi itu adanya dianggap di Israel. Makanya kita ini jadi bingung. Karena bahasa itu ya rubah. Dulu tuh santri-santri Sarang, Lirboyo, Ploso itu bangga pondok salaf. Tapi ditambahi salafi, al-ma'hadus salafi. Salafi sekarang yang di kota-kota itu beda dengan salaf yang di pondok, musuh besar. Jadi kadang kita ini bingung dengan perkembangan bahasa itu. Bingung. Salaf, salafi. Padahal nisbat, agar salaf dinisbatkan kan salafi. Islam nisbatnya islami. Quran, Qurani. Karena salaf. Orang iso, salah titik, sekali kaifi, masalah kan? Itu repotnya bahasa. Jadi saya itu punya kitab karangannya Imam Syafi'i. Itu masih kalau beliau bilang al-makruh, itu haram besar namanya makruh. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, gimana hukumnya kafir? Makruh. Hukumnya zina, makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci ya. Makruh itu maknanya dibenci. Sehingga zina hukumnya apa? Makruh. Nyolong makruh. Tapi lama-lama tidak tahu asal-usulnya 300 tahun setelah beliau meninggal. Makruh itu larangan di bawah haram. Maling haram, zina haram, rokok makruh. Kasus. Padahal maknanya makruh itu dibenci. Makruhun maknanya dibenci. Kariha itu maknanya benci. Kariha wahu gada. Padahal di Quran masih pakai bahasa kayak Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ya tentu niru Quran itu tadi. Walakinna waha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jajal maknani. Wa karraha lan makruhna sapa Allah taala. Ilaikum maring sira kabeh al-kufra yang kekafiran. Jadi kafir hukumnya makruh. Orang nanti haram. Wah, PKI. Gitu. Jadi bahasa itu ngalami problem. Dulu orang dikatakan santri itu mesti khusyuk. Khusyuk atau santeng. Saya kalau santri gaul, santri rock and roll, macam-macam. Jadi pesantren aja gitu. Dulu jenis pesantren mau ngepen ngaji, ngepen alim pesantren. Jadi orang bermakan pondok itu sebut kelakuan biye ngaji sopo ada ke pondok disebut. Jadi bahasa Yahudi Nasrani yang alami seperti itu dulu dikatakan Nasrani itu keren. Nasoro Najron. Rohibu Bukhairo itu pendeta Nasrani yang pertama tahu Nabi, kalau Nabi itu siapa? Pendeta apa kiai? Pendeta. Yang pertama tahu kalau Rasulullah calon Nabi yang masih umur 9 tahun itu pendeta. Enggak masalah tuh karena Nasrani yang enggak trinitas. Dulu disebut Nasrani itu udah identik dengan berkeyakinan Trinitas, 3 Tuhan, tidak mesti. Sekarang enggak, kalau bilang Nasrani pasti Protestan atau Katolik. Ini ya perubahan bahasa.
Lalu orang-orang liberal secara ngawur mengartikan Nasrani yang dipuji Allah dikira Nasrani yang sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah goblok kok aja. Lah kowe kadang ya ora ya goblok pisan. Jadi dikira orang-orang liberal agama sama katanya karena ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Dia enggak mikir Nasrani yang mana, Yahudi yang mana. Di era tren apa? Dulu dikatakan Nasrani itu tidak mesti Trinitas. Contohnya gampang Rahibu Bukhairah itu dia ngakui ke Rasulullah Muhammad padahal dia pendetanya, raja Nasrani, ketuanya. Tapi orang-orang ini disifati Allah apa? Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal. Itu kan ada di akhir juz 6 itu wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara. Orang yang paling mencintai orang iman adalah orang-orang yang qalu inna nasara. Kita adalah Nasrani. Tapi ini bukan Nasrani yang Trinitas yang dia paham. Paham ya? Jelas sifatnya juz awal juz 7 mereka itu wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Ini Nasrani yang arafu minal haq, kenal kebenaran. Nasrani sekarang kan beda sekali, pasti Trinitas. Itu kan kayak bahasa orang bisik. Dulu tuh kiai kalau nggak punya uang itu karena zuhud. Dipuji, saya tuh menangi. Ada kiai orang di duit dipuji, wah baik itu zuhud. Sekarang kiai nggak punya uang, SDM rendah, gak kreatif, belas nganti kiri. Coba gak loro hati tuh. Wes latih duit, latihan zuhud dikomentari SDM rendah, gak kreatif. Dulu kiai kok santri ini tambah itu dipuji ikhlas. Saya gak menjadi rapayu. Dulu tuh keren, kiai kok santri sidik keren, berarti ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ngendikan begini, nah ana wong mati kok sing teko akeh, iku mesti wong masalah. Mergo nek wong tegas kuwi hak walau kana murna, mesti musuh akeh. Mulane Sufyan Ats-Tsauri kok ana wong mati kok sing teko sidik keren. Tapi nek sing teko akeh, mesti wong kakek basa-basi, kabeh wong diapiki. Pendandu diapiki wong fasik. Mulane pas mati sing teko wong fasik akeh. Lah Sufyan Ats-Tsauri kok ana mati sing teko akeh, mau teko, oh gak keren. Tapi nek sing mati kok sing teko loro padha waline keren. Cara zaman Sufyan saiki mboten. Wong zaman berubah. Wis pancen dunia berubah, ora iso dirubah, tetep berubah. Bisa ora di dhuwit kok keren juga. Saiki ora di dhuwit ora krono zuhud. Ya wis perkara bolak-balik bangkrut, terus akhirnya ora di dhuwit ora kok perkara zuhud. Kalau kalian ini malah, makanya sampean jangan pernah ngartikan Quran tanpa lewat ulama Quran. Karena Nasrani Yahudi yang dibicarakan Quran, ketika dipuji itu bukan Nasrani yang Trinitas. Ahli kitab sing ijek kholiso. Makanya Fathul Mu'in membahas boleh menikahi Nasraniyah yang kholiso, Nasrani yang masih murni. Ya tentu kita sekarang apa masih ada yang awang serang mikir ngono, serang mikir. Tapi kecangkeman, orang Islam mikir rasa kecangkeman. Jadi kalau suwon mari gitu Pak. Kata sekolah cerita berkali-kali cerita, saya tidak bosan cerita. Bani itu maknanya ibnun, banun nak dijamakno bani. Berarti Bani Israel itu maknanya turunan. Jenenge turunan itu iso manggon Madinah, iso manggon Mekah. Rasulullah mboten nate teng Palestina yang nyata. Pernah ke sana itu karena Mi'raj. Tapi Nabi itu sering berdebat dengan Bani Israel, ya Bani Israel. Manane wong ya Madinah sing turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu diturunan apa Enggak disebut Bani. Kados kita ini disebut apa Bani Adam. Padahal Nabi Adam itu orang India atau orang Jeddah atau orang boy bangsa kono. Nabi Adam itu turunan di India, nah Siti Hawa itu coblok teng Jeddah. Mulane darani Jeddah kata Jeddah mbok mbah tuwa wedok. Jadun itu mbah lanang, nak Jeddah mbah wedok. Lah Siti Hawa itu urip ning Jeddah, kan disebut apa? Jeddah mbah wedok. Terus wong Arab guys sepeda budi dari sepeda Nabi Adam itu ngapur apa tenan Jadi, nah ana wong umroh kuwi ras sepeda iso. Ini bodoh ini yakin nek. Nah Siti Hawa urip ning Jeddah, kok Jeddah enggak tahu Jeddah. Atau orang Arab Amir
Jeddah, orang di Jeddah apa? Jeddah. Nah sekarang kita kan wong Beduan, disebut wong Wonokromo, disebut apa kita? Bani Adam. Bani apa? Artinya turunan Nabi Adam, meskipun kita secara domisili di Jogja. Nah orang Israel yang turunan Nabi Yakub, meskipun di Medina disebut Bani Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mbok Karman itu wong Beduan misalnya, urip ning Israel, asal berKTP Israel disebut apa? Orang Israel. Orang Amerika yang berKTP Israel disebut Israel. Orang Inggris yang berKTP Israel disebut. Tapi ini tidak Bani Israel, karena Bani Israel itu genetik. Yaitu sing duwe darah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah disebut Bani ku anak. Tapi sekarang orang kira setiap orang Israel disebut Bani. Padahal Israel sekarang nation sebuah. Diterangno ora mandi kaya kula pun minoritas. Untung digolo sampean gelem ngrungokno lumayan nggo rame-rame. Tapi kita yang benar sebetulnya. Meskipun kita ngakui mungkin sebagian orang Israel yang nation memang nyata-nyata sebuah turunan apa? Bani. Tapi ya sebagian sudah orang Amerika, orang Inggris, orang macam-macam. Kalau di sana disebut bangsa Israel. Tapi kan gak mesti Bani. Bani itu turunan. Taruh saja gini misalnya, para habaib yang hidup di Indonesia. Ya itu Bani Rasulullah karena beliau dzurriyyah Rasulullah. Meskipun hidup di Indonesia. Karena Bani itu gen, no? Berarti Bani Israel zaman Nabi itu orang Medina apa orang Palestina sama orang Medina. Yang dihitopi Allah ya Bani Israel zaman Nabi. Orang mana? Madinah. Tapi turunan Israel. Nah, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, pergeseran istilah ini luar biasa. Orang yang nggak tahu akan maknani hadis dengan istilah sekarang. Padahal enggak. Sehingga ada kelompok tertentu orang-orang liberal yang mengatakan agama itu sama. Karena dikira ketika Allah muji Nasrani itu Nasrani yang sekarang. Dan Nasrani yang sekarang masuk lakot kafarul ladina qalu inna wa salisu salas. Atau yang kulul lakot kafarul ladina qalu inna wa wal masih ibnu. Tapi Nasrani yang dipuji Allah, Nasrani yang bukan itu. Sing wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mergo mimma arafu minal. Nasrani yang tahu kebenaran. Sekarang tahu Tuhan 3 itu benar apa salah? Salah. Berarti Nasrani yang tidak tahu kebenaran. Nah yang dipuji Quran itu Nasrani yang tahu. Nah tentu ini tidak Nasrani yang trinitas, ya enggak Nasrani yang. Tapi perubahan bahasa sekarang enggak ada. Nasrani yang jenis ini enggak ada. Yang ada yang jenis Katolik Protestan. Terus dikira lagi. Karena dikira itu. Ya kayak gini loh, dulu yang namanya ulama pasti alim, yang namanya kiai mesti alim. Saya kira baca serban, berpidato, berbawa khusyuk, sudah kiai. Dulu gak bisa dites. Dulu Imam Bukhari terkenal ngalim itu ada 100 ahli hadis ngetes. Saya kira harus terkenal iso orang yang ngetes. Maka pidato, sengurung akeh kiai. Gak usah tes-tesan. Dulu enggak, Imam Bukhari untuk diakui jadi ulama top itu diuji 100 ahli hadis zamannya. Dulu Imam Syafi'i diuji top disuruh baca Muwatta di depan Imam Malik. Dulu Ahmad bin Hanbal top disuruh baca kitab di depan guru. Saya kira usah. Kok repot, mau terjemah bariku ngomong. Kowe nak era karuan. Tapi kene sing alim risi, piye? Oh risi banget kan kalau kula kuping kula protes wis protes. Wong dalil ora karu-karuan. Rofana sope salah, artinya ya salah, niatnya salah bisa. Salah kok kayak. Ya itu kayak gitu, dulu disebut kiai itu melewati seleksi. Sekarang enggak. Makanya kowe nek jadi kiai coba enggak, ora ono seleksi ini. Ya nanti duit syukuri ngono ae tapi ora usah bangga. Sampai tak ceritani ya, Imam Malik itu ngarang kitab jadi Muwatta. Muwatta itu disepakati, maknanya Muwatta itu karena watok tu ala kada, saya setuju kamu. Masyhur. Arad tu hada kita bihada ala sab'ina min fuqaha il Madinah. Fakulluhum wato'an. Fasamituhu al Muwatta. Kitab ini pernah saya tasihkan ke 70 ahli hadis di Madinah. Semuanya setuju. Maka saya sebut al Muwatta, kitab yang disetujui. Jadi dulu orang untuk menjadi ulama itu dites.
Jadinya, nah salah istihad jadinya dimaki-maki. Misalnya salah pikiran jadi maki-maki. Masyhur itu dalam perdebatan-perdebatan ulama dulu. Sekarang enggak ada penguji, enggak ada. Ya ada malah kemarin ada ide kemenang mau menguji kiai. Ya, malah repot lagi. Nanti pengujinya main diuji, alim yang diuji malah repot lagi, malah masalah. Menurut saya yes, zaman akhir ya sudah seperti ini aja. Ben lana amalun afalakum amal. Jadi ini saya peringatkan ya, ahli kitab yang dipuji Allah itu bukan ahli kitab yang kita jumpai sekarang, itu beda sama sekali. Pahamnya nopo beda? Karena yang sekarang itu ngalami tahrif atau banyak nopo berubah. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Kalau ahli kitab komen terhadap sesuatu, pokoknya dia ngomong amanna billadzi unsila ilaina wa unsila wala tusaddiquhum lan aja bener sira kabeh gum ahli kitab wala tukadziku lan aja gorono sira kabeh gum ahli kitab fi dzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono kabeh. Nah ahli kitab komentar apa wae ku ya aja muni ya aja muni ora. Nak muni ya ngono ora, nak muni ora nang napa? Iya. Karena sama-sama mungkin. Mungkin benar, mungkin salah. Wa ilahuna te pangeran kita wa ilahum lan pangeran sira kabeh mesti wahidun siji fi haqiqatil amr. Ini jelas kan, ahli kitab zaman Nabi itu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu satu. Apa bisa orang Nasrani sekarang kita omongi wa ilahukum wahid? Lah iya, ahli kitab zaman dulu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu satu. Apa kamu berani ngomong sama Kristen Trinitas Tuhan kamu satu? Berani enggak? Iya apa enggak? Saya mulai ngaji, alim rasa kecangkeman. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Setidaknya luwih waras kan maksudnya. Wong ayate itu dulu ahli kitab cek kena diomongi wa ilahuna wa ilahukum. Wah. Coba sekarang kata ilahuna buang, ilahukum. Wah. Tuhan kamu. Sekarang bisa enggak ada ngomong itu sama Nasrani yang Trinitas? Ilahukum wahid, Tuhan kamu satu. Enggak. Rubah enggak dunia? Enggak jauh saja. Enggak rubah enggak dunia? Rubah. Dulu orang disebut ulama itu tahu khatam Bukhari. Tapi khatam jurumnya harus ulama. Kalau cari definisi ulama dulu pernah menghatamkan Bukhari, menghatamkan Muslim. Alhamdulillah definisi itu sekarang enggak ada. Cara ono diskualifikasi kabeh. Kena dis semua. Saiki khatam takrib ya ora khatam. Ya tapi alhamdulillah, mungkin zaman akhir syaratnya banyak, malah nggak ada yang berani jadi kiai, malah repot sepi. Tapi rasa ngaku lama. Pokoknya dunia berubah, gaya global ini malah ya. Kita dulu masih bisa ngomong ke mereka wa ilahukum wahid, Tuhan kamu itu. Sekarang nggak bisa. Makanya dulu Nabi pede ketika didhawuhi Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum." Masih ada kata-kata bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah. Ini kan jelas. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita cari kalimat yang kita sepakati. Apa kalimat yang kita sepakati? Allah na'budu illallah. Kita hanya punya Tuhan Allah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak, karena mereka Trinitas. Dulu orang-orang masih ada ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Ayo kita ke kalimat yang sama antara kita dan kalian, yaitu Allah na'budu illallah, bahwa kita hanya menyembah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak. Rubah enggak dunia? Rubah sekali, bukan sekedar rubah tapi rubah. Lalu orang-orang liberal dengan seenaknya mengatakan bahwa Nasrani itu ya sering dipuji Tuhan. Ayatnya ini. Kalau krungu itu apa ngamuk itu wong bodoh. Orang ngamuk cek goblok ya. Lan kula niku muga-muga. Lan kula seneng ana sampean, ana sing ngandel aku lumayan lah, rame-rame. Tapi kula bener yakin kula. Artinya yakin bener tadi nggih. Pokoke sampean tak omongi, pokoke nak kalau ada kata Nasoro kok dipuji Allah itu Nasoro yang masih orisinil, yang belum melakukan Trinitas. Eling-eling, mun niku kuncinya. Kalau ada Nasrani yang dikritik Allah berarti yang lakon kafar alladziina qalu inna Muha salisun
salah. Berarti ada 3 Nasrani. Nasrani yang kata Nasrani yang dipuji, yang akhir juz 6 sama awal juz apa? 7. Paham ya? Ini lagi ya, akhir juz 6 awal. Terus Nasrani yang Trinitas, yaitu laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa, itu tentu salah sekali. Terus Nasrani yang hulul dan ittihad, yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masih ibnu Maryam. Berarti ada berapa? Nah, kalau kadang di Quran dohiri ada Nasrani dipuji, itu Nasrani yang belum melakukan perubahan. Itu yang di akhir juz 6 awal juz 7. Catat nak raiso. Tunggu, paham ya? Akhir juz 6 awal juz 7. Pokoknya ngono, was masalah. Pokoknya kula insyaallah nerangno niki ngantos mungkin awal selo besar. Wong bau niki kula ngaos nginjang prai pantes-pantes ya betul ngene kok resik-resik sangar. Sing melarat ben golek utangan, sing sugih ben ato omah tuku karpet, sing ya setidaknya bojo nak ngamuk kok adene ngomah lah. Pokoke cocok jamu kok ora ono. Kula niku tanggal 21 niku nembe khataman ngaji. Akhir poso niku udah yo ngaji hikam wong tuwek-tuwek Gus. Apa mapak itu kocar kalau wacana hikam moh. Mari ke mondok di kono tapi nek iki wong tua-tua sing wis mati-mati wae ana anak diputu. Ning omah wae. Tapi ya Gus. Bojomu ngamuk kok ana wong enak kok tinggal apa? Ngaji. Ngamuk ora ana wonge mantel kok. Di wong wedok seneng nak ngamuk kok ana sing. Ya ana sing ngono dadi. Enak wae wong ngamuk sih tinggal apa? Ngaji. Para bodoh kan seru ya. Karena kalau suwon sesuk prai wae kan. Nah, dia mau tidak mirip. Itu enggak pendengar yang baik. Kudu apa? Napa kok ora iso ngono ora gelem bangkune. Ya jelas ya terus kalau ada Nasoro dipuji Allah, berarti Nasoro yang belum melakukan perubahan. Kalau yang dikritik itu 2, baik Nasrono yang Trinitas atau yang lahud nasud yang ittihad tadi yang laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masihul Maryam. Mulane apal Quran ben ngerti bahwa Nasoro disebut Quran 3 kali dipuji yaitu Nasoro yang belum apa? Trinitas yang masih asli, masih benar. Dan itu sekarang masih tanda tidak tahu terus Nasoro apa? Trinitas, terus Nasoro hulul dan ittihad. Sing inna Allaha huwal masihul wa ilahuna wa ilahukum wahid. Dulu kita masih bisa ngomong wa ilahuna wa ilahukum wahid. Wa ilahuna te pangeran kita atau pangeran kita, wa ilahukum lan pangeran sira kabeh kuwi wahidun. Siji. Jelas nggih? Dulu masih bisa kita ngomong wa ilahukum napa? Wahid. Wah nang halute kita lagu maring Allah muslimuna iku. Wong sing nyerah kabeh, mutiuna tegese sing nyerah kabeh, sing taat.